Keberanian membutuhkan keberanian moral. Apa yang dimaksud dengan keberanian moral? Keberanian moral adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu yang kita yakini benar. Gagasan itu disampaikan oleh Winston Churchill yang sukses memimpin Inggris di Perang Dunia Kedua. Kenapa Winston Churchill? Kayaknya kalau misalkan lo denger cerita Winston Churchill dan perjuangannya, lo bakalan berarti ngeluh deh. Lahir dari keluarga aristokrat, ya elit bangsawan lah. Karena kakeknya dan ayahnya itu duduk di bangku pemerintahan Inggris. Jadi sejak kecil Winston Churchill ini bisa dibilang anak sultan. Seperti yang kita tahu, biasanya anak sultan hidupnya itu gampang, dapat apapun mudah. Tapi ternyata enggak. Churchill muda ini kayaknya nggak beda jauh deh sama kita, yang kadang kesulitan belajar. Tapi Churchill punya sebuah minat di dunia kemiliteran, dan ayahnya ngelihat potensi itu. Akhirnya ayahnya memutuskan untuk bagus si Winston Churchill ini masuk ke dalam dunia militer sebagai profesi. Lalu Winston Churchill menjalani itu dan butuh ujian 3 kali untuk lolos di akademi yang sekarang dikenal dengan Akademi Sandhurst. Setelah lulus dari Sandhurst, Winston Churchill melihat tembakan pertamanya dilepaskan dengan penuh amarah di saat dia lagi melakukan ekspedisi semi resmi di Kuba di akhir tahun, yang dimana itu bertepatan dengan ulang tahunnya dia yang ke-21. Dan seorang Winston Churchill disebut sebagai singa yang tak pernah menyerah. Dia nggak puas cuma ikut ekspedisi semi resmi. Dia pengen namanya dia itu melambung tinggi dan ikut berperang. Dia sempat nggak diterima sama panglima perang saat itu karena dia anggota keluarga elit. Dia mengandalkan koneksinya untuk bagaimana caranya ikut dalam berperang. Dan Winston Churchill berhasil menjadi prajurit di medan perang itu. Perang kavaleri terbesar yang dinamakan Perang Omdurman. Dan dia berhasil melewati peperangan itu dan membuat namanya semakin besar di negaranya. Dan setelah sukses melewati perang itu, Winston Churchill akhirnya ditugaskan untuk menjadi koresponden, yaitu bagian angkatan darat yang tugasnya meliput peristiwa-peristiwa perang. Dengan ikut ke medan perang, meliput peristiwa di Sudan, India, dan Afrika Selatan. Nah, tapi ini Winston Churchill pinter. Ketika dia ditugaskan untuk mendokumentasikan peristiwa yang terjadi melalui artikel surat kabar, dirubah sama dia, semua kisah-kisahnya dibungkus jadi sebuah buku. Dan itu sukses dibaca sama semua orang. Ambisi Winston Churchill itu, dia tuh pengen memimpin Inggris untuk mengalahkan Nazi Jerman. Tapi dia tahu dengan keterbatasannya dalam berperang, dia nggak bisa secepat itu untuk pada akhirnya punya kewenangan utuh. Dan dia menemukan cara untuk bagaimana cara memimpin Inggris, diawali dengan ikut berpolitik. Winston Churchill itu dikenal sebagai orang yang berani ngambil keputusan, yang gak peduli sama omongan orang lain selama yang dia lakukan itu dianggap benar sama dia. Dan pada akhirnya keputusan dia berpolitik itu menjadi perdebatan di masyarakat saat itu, karena awalnya dia masuk partai liberal, lalu tiba-tiba berpindah idealisnya ke partai konservatif. Tapi perlahan waktu menjawab, seakan-akan apapun yang lu tuju itu pasti tercapai kalau lu terus kejar itu. Dan ketika dia sukses memimpin partai, pidato di mana-mana menyuarakan untuk Inggris itu agar lebih kuat, Inggris itu harus bersatu. Dia diangkat jadi Menteri Dalam Negeri dan Presiden Dewan Perdagangan. Cil. Disclaimer dulu, Winston Churchill ini emang orangnya retorika banget. Jadi dia bisa mempengaruhi orang dari gaya bicaranya yang menggebu-gebu dan membakar semangat masyarakat, para pejuang waktu itu. Churchill dijuluki sebagai singa yang tidak pernah menyerah. Terbukti,
Akhirnya, dia mendapatkan jabatan pertamanya di militer, dan nama jabatannya adalah First Lord of Admiralty, yaitu panglima tertinggi yang punya kewenangan penuh atas armada angkatan laut Inggris. Bayangin aja, dia berawal dari seorang, bisa dibilang mitra tentara waktu itu, ikut ekspedisi semi-resmi, jadi seorang jurnalistik, koresponden, penulis, sampai pada akhirnya terjun ke dunia politik. Dia nggak berhenti sampai di situ aja. Setelah sukses jadi menteri, dia dipilih jadi panglima besar angkatan laut. Ambisi untuk mengalahkan Nazi Hitler itu dibawa sama dia. Sampai akhirnya dia punya tekad buat ngebuka jalur ke Rusia. Dan nama operasinya tersebut adalah Operasi Gallipoli. Tapi sialnya, namanya manusia pasti ada jatuhnya. Namanya manusia pasti ada sialnya. Balik lagi, hari apa nggak ada yang tahu. Operasi Gallipoli ternyata adalah operasi gagal. Dengan ambisi yang begitu besar dan armada yang begitu banyak, di tengah jalan habis semua. Dan Churchill dipukul mundur. Operasinya nggak sukses, korban jiwa banyak, dan membuat Winston Churchill harus sadar diri bahwasanya dia nggak mampu untuk jadi panglima besar, dan akhirnya mengundurkan diri. Itu salah satu peristiwa kelam yang dialami oleh Winston Churchill. Tapi itu nggak menghentikan tekad seorang Winston Churchill untuk mengalahkan Nazi Jerman. Tapi sialnya, saat dia gagal memimpin operasi Gallipoli waktu itu, yang banyak merenggut korban jiwa, dan jabatannya dia sebagai panglima tertinggi yang punya tanggung jawab besar atas operasi tersebut, membuatnya kehilangan sirkel kekuasaan. Skipnya 10 tahun, dia menjalani kegiatannya sebagai pelukis, penulis, selama 10 tahun itu. Dia ngerasa terasingkan karena berkali-kali disalahkan atas kegagalan operasi militer tersebut. Tapi yang kita kenalkan Winston Churchill itu adalah singa yang tidak pernah menyerah. Selama skip 10 tahun, dia terus memikirkan bagaimana caranya gue balik lagi ke situ. Bagaimana caranya gue harus ada di atas untuk memimpin peperangan, menghentikan Nazi. Menghentikan seorang Hitler. Dan ide gilanya untuk ekspansionis. Dan selama itu dia berpikir bagaimana caranya agar dia kembali untuk memimpin negaranya. Akhirnya dia berpikir untuk terjun lagi ke militer sebagai perwira infanteri yang berjuang waktu itu ke Prancis. Dan disetujui. Diberangkatkanlah dia untuk berperang di Prancis. Selesai perang di Prancis, Churchill mencoba lagi keberuntungannya untuk ada di pemerintahan. Walaupun banyak oposisi, dia nggak takut. Dia maju terus. Dia mencoba untuk balik lagi ke dalam pemerintahan Inggris. Inggris perlahan semakin lemah karena Perdana Menterinya saat itu nggak bisa menangani krisis di Munich yang menyebabkan karena nggak ada persiapan dan pemimpinnya kurang pengalaman pada saat itu, Perdana Menterinya. Lalu Presiden Inggris membutuhkan seorang karakter pemimpin yang nggak mudah menyerah, tekad yang tinggi, dan punya keberanian moral yang tadi gue bilang. Selama ia yakin benar, dia bakalan terus maju. Dan orang yang tepat saat itu adalah Winston Churchill. Disitulah Winston Churchill diangkat sebagai Perdana Menteri untuk mengatasi Perang Dunia Kedua, membawa Inggris, memimpin Inggris. Sampai pada akhirnya Winston Churchill sukses memimpin pasukan dengan taktik-taktiknya dan menyelamatkan Inggris dari muka dunia. Orang ini diplomatis abis, kacau. Ya mungkin kita butuh pemimpin seperti itu. Entah itu di dalam dunia pekerjaan atau dalam sebuah negara. Tapi Winston Churchill juga bukan pemimpin yang sempurna. Selama berkepemimpinan, beberapa kontroversi itu banyak dia lakukan. Winston Churchill itu dikenal sebagai orang yang rasis. Di tangannya, India itu nggak merdeka, Pak. Dan noda hitam Winston Churchill sampai sekarang itu adalah
pembantaian warga sipil di Dresden pada tahun 1945. Yang dimana Dresden itu adalah sebuah tempat yang simbolis, sakral lah. Dan itu adalah hal yang Winston Churchill lakukan, yang paling kontroversial. Yang bisa kita ambil dari dia, ya mungkin dengan cara kabar pemimpinannya, terlepas dia punya noda hitam dalam sejarah, dia orang yang dihargai di negaranya. Karena keberaniannya, tekadnya, pidato-pidatonya yang mampu mempengaruhi masyarakat untuk berjuang kembali di titik terpuruknya. Dia dapat mengatasi semua tekanan. Dia gak gampang nyerah. Dia bisa bangkit dengan modal percaya bahwasanya apa yang ia yakini benar pasti akan berhasil dia lakukan. Itu disebut dengan keberanian moral. Oke lah, sampai di ujung cerita, dan semoga kita bisa mencontoh cara dia dalam bertahan hidup dan berkepemimpinan dengan sabar dan gak mudah putus asa. Sampai jumpa lagi. Good